Omongan Fachri Hamzah soal bandar ternyata senggol Ketum Nasdem. Surya Paloh bereaksi, yang jelas Sambo ditangkap. Itu agak sangat keras menurut saya ya. Termasuk pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya, itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Adalah sesuatu yang bagi Fachri mungkin itu konsekuensi logis buat dia. Saya udah nggak di dalam, ya hantemin aja partai ini, gitu. Ya. Bahkan semua statement tadi semua ada fitnah semua. Sekarang aja pengikut Fachri itu ada yang suka nulis. Di partai ini sekarang bicara kritis langsung dipecat. Ya. Yang bersangkutan tidak diapa-apain oleh kita. Saya pernah diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies. Loh, kenapa Anda ini ikut-ikutan ngeritik Anies Baswedan segala macam? Dia ngomong ke saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Anies pernah. Loh, kok saya yang jadi masalah? Analisis Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah mendapat respon Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Fachri menilai belum adanya kesepakatan antar bandar yang menyebabkan koalisi perubahan batal dideklarasikan. Sedianya koalisi yang beranggotakan Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera itu dideklarasikan pada momen Hari Pahlawan, Kamis 10 November 2022. Namun Surya Paloh justru bertanya soal istilah bandar yang disampaikan Fachri Hamzah. Bandar apa itu? Ujar Surya Paloh seusai menghadiri perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat 11 November 2022. Bos Media Group itu melanjutkan komentarnya dengan menyinggung soal Verdi Sambo, mantan perwira Polri yang menjadi terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir C. Yang sudah jelas memang Sambo sudah ditangkap. Demikian ucapnya. Meski demikian, mantan politikus Partai Golkar itu meminta isu bandar tersebut dibuka sejelas-jelasnya. Surya Paloh menegaskan pihaknya tidak ingin terkejut. Saya amat sangat terbuka siapa saja yang mau mendanai ini, coba kasih tahu, sebut yang jelas, ujar Surya Paloh. Bestari Barus juga membantah pernyataan Waketum Partai Gelora Fachri Hamzah terkait mundurnya jadwal deklarasi Capres-Cawapres pengusung Anies Baswedan yang sejatinya diusung poros koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS karena bandar belum bersepakat. Bestari mengatakan pernyataan Fachri itu menunjukkan kualitas Fachri sebagai politikus kelas warung. Tidak benar, tidak ada soal bandar-bandar itu. Omongan Fachri itu menunjukkan kalau dia bukan politisi ulu. Dia hanya kelas politisi warung, belum waktunya dia ngomong soal gagasan besar yang akan diusung koalisi perubahan ini. Demikian katanya. Selain itu menurut dia, Fachri juga sedang berupaya menarik perhatian publik terhadap Partai Gelora. Untuk menjaga popularitas Partai Gelora itu, Fachri diyakini akan terus membuat pernyataan kontroversial. Dia sedang berusaha supaya Partai Gelora itu mendapat perhatian dari masyarakat saja, karena kan belum tentu juga lolos ke DPRD kabupaten dan provinsi. Kalau lolos ke Senayan ya masih jauh lah, demikian ungkapnya. Dia meminta Fachri fokus mengurusi Partai Gelora agar bisa meloloskan calon legislatif Partai Gelora minimal ke DPRD kabupaten dan kota di daerah-daerah di Indonesia. Daripada dia ngurusi koalisi perubahan, mending dia urus Gelora biar caleg-calegnya menang. Nggak usah dulu mikirin DPR RI, kejauhan, masih lama bisa ke sana. Demikian katanya. Sebelumnya dalam diskusi Total Politik, Fachri Hamzah mengatakan bahwa batalnya deklarasi Capres-Cawapres Anies Baswedan oleh poros koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS karena bandar belum bersepakat. Pernyataan itu menimbulkan kontroversi karena Fachri dinilai menuding tanpa bukti. Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fachri menyebutkan untuk memenuhi presidential threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Fachri Hamzah menyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan. Pasalnya PDIP sudah memenuhi ambang batas 20% dari presidential threshold dari pemilu sebelumnya. Adapun Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menyatakan parpolnya belum mau mengikuti deklarasi koalisi diinisiasi Partai Nasdem itu.
Mardani beralasan PKS mengendus keberadaan Bandar di belakang gerakan untuk membentuk koalisi perubahan yang bakal mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mardani menegaskan pihaknya masih membahas soal politik biaya tinggi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia mengaku tidak ingin koalisi tersebut nantinya malah dikuasai pemodal besar. Kami lagi lawan oligarki, ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kami, makanya kami sedang menggalang format gerakan, kata Mardani. Legislator PKS di DPR itu menjelaskan semua rencana politik pasti akan terganggu jika ada pihak luar yang masuk dan membawa bantuan. Sekali menerima bantuan dari semua freelance, pasti nanti akan terganggu. Nggak ada yang enggak, oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan, tutur Mardani.